Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 201630687. Di sini saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Pipin Marwati dengan NIM 201630686. Dalam video singkat ini, kami akan menjelaskan materi NMR dan HPLC untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum analisis instrumental. Kami dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai NMR atau Nuclear Magnetic Resonance. Nah, spektroskopi resonansi magnetik nuklir yang paling umum dikenal dengan spektroskopi NMR adalah teknik analisis yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom tertentu. Jenis spektroskopi ini menentukan sifat fisik dan kimia dari atom atau molekul lainnya. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan panjang gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul ini berada dalam medan magnet yang kuat. Selanjutnya, prinsip NMR. Prinsip dalam spektrometri NMR yaitu bila sampel yang mengandung semua senyawa organik ditempatkan dalam medan magnet akan timbul interaksi antara medan magnet luar tadi dengan magnet kecil atau inti. Karena adanya interaksi ini, magnet kecil akan terbagi atas dua tingkat energi, yaitu terbagi atas energi dengan keadaan yang lebih stabil atau plus dan keadaan yang kurang stabil atau min yang energinya berbeda. Karena inti merupakan materi mikroskopik, maka energi yang berkaitan dengan inti ini terkuantisasi, artinya tidak kontinu. Selanjutnya, peralatan NMR. Alat-alat NMR atau serangkaian alat NMR dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa alat-alat NMR. Yang pertama, magnet biasa atau elektromagnet yang mampu menghasilkan medan magnet kuat, stabil dan homogen untuk memisahkan tingkat energi inti. Kedua, kumparan transmitter untuk menghasilkan energi radiasi RF. Yang ketiga, sweep generator untuk menyapu medan magnet melalui daerah resonansi untuk menghasilkan spektrum. Yang keempat, kumparan penerima untuk mengelilingi tempat sampel untuk merangkaikan sampel dengan penerima RF. 5, detektor untuk memproses signal-signal NMR. Dan keenam, recorder untuk menggambar spektrum baik mode absorpsi maupun integrasi. Selanjutnya, cara kerja NMR. Terletak pada medan magnet elektromagnet dengan medan RF yang tegak lurus terhadap medan magnet. Nah, medan magnet dari kumparan switch generator disapukan secara perlahan atau menarik ke daerah resonansi. Pada resonansi terjadi suatu perubahan pada dipol magnetik inti. Suatu voltase akan terinduksi ke kumparan penerima yang lalu diperkuat, dideteksi dan dicatat. Spektrum yang dihasilkan merupakan gambaran antara energi transisi resonansi terhadap intensitas. Nah, sampel diletakkan pada suatu tabung gelas yang berdinding tipis dengan diameter luar 5 mm. Turbin tiupan udara akan memutar sampel dengan kecepatan beberapa ratus putaran tiap menit untuk menjaga kehomogenan medan magnet yang mengenainya. Pada spektrum terdapat juga puncak-puncak tambahan yang dihasilkan oleh perputaran sampel. Sebab pada frekuensi atau kecepatan putaran ini, puncak-puncak resonansi mengalami sedikit perubahan. Interpretasi spektrum. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jumlah sinyal menerangkan jumlah proton yang berbeda dalam molekul. Inti yang ekuivalen tidak saling berinteraksi, hanya akan menghasilkan satu sinyal. Yang kedua, kedudukan sinyal menerangkan lingkungan elektronik setiap macam proton. Semakin kurang inti suatu inti proton tertamengi oleh awan elektron akibat induksi gugus elektronegatif semakin ke arah medan yang rendah atau downfield puncaknya.
Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu manfaat NMR. Nah, spektrometer NMR ini dapat digunakan untuk mempelajari struktur molekul, interaksi molekul, kinetika atau dinamika molekul, dan komposisi campuran biologi, larutan, hasil sintesis atau komposit. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya materi HPLC akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Pipin Marwati. Langsung saja saya akan menjelaskan materi HPLC. Yang pertama yaitu pengertian HPLC. HPLC adalah metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat berupa cair atau padat. Selanjutnya yaitu prinsip HPLC. Prinsip HPLC yaitu memisahkan molekul berdasarkan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Cairan yang akan dipisahkan merupakan fase cair dan zat padatnya merupakan fase diam atau stasioner. Selanjutnya yaitu peralatan HPLC. Yang pertama solvent organizer, yang kedua yaitu Higgs probe pump, auto sample, column oven, dan yang terakhir yaitu detektor UV vis. Cara kerja HPLC yaitu yang pertama, perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung yang benar. Kemudian yang kedua, fokus ke software yang di komputer. Yang ketiga, perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, lakukan setting method pada software HPLC. Pada tahap ini Anda diminta untuk melakukan setting detail menggunakan aplikasi, komposisi, dan waktu injeksi. Yang kelima yaitu operasikan instrumen untuk mendapatkan fase lain yang stabil. Yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. Ketujuh, setelah baseline didapat, Anda bisa mulai memasukkan sampel. Yang kedelapan yaitu detektor akan menangkap data dari sampel dan menyiapkan di software. Yang terakhir atau yang ke-9, save atau print hasil pengukuran. Adapun interpretasi data dari metode HPLC bisa dilihat dari gambar yang tertera. Yang terakhir yaitu manfaat dari HPLC. Manfaat dari metode HPLC yaitu untuk memisahkan sejumlah senyawa organik, anorganik maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian, isolasi dan pemurnian senyawa, atau pemisahan senyawa-senyawa yang strukturnya hampir sama. Pemisahan senyawa-senyawa trace elemen HPLC merupakan metode yang tidak destruktif. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.